Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi. Yang kedua, membuat teks petunjuk hemat listrik dalam bentuk poster. Lalu yang ketiga, membuat poster tentang hak dan kewajiban menggunakan energi listrik. Manfaat perubahan bentuk energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui perubahan bentuk energi ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Berikut beberapa manfaat perubahan energi listrik. Nah, yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Membuat lampu pijar dapat menyala sehingga dapat menerangi suatu tempat. Lalu yang kedua, membuat layar monitor komputer atau televisi menyala sehingga kita dapat melihat gambar. Lalu, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik membuat peralatan rumah tangga bekerja. Misalnya, mixer dapat hidup dan bergerak, blender dapat hidup dan bergetar, lalu kipas angin dapat hidup dan menyala sehingga kita yang kepanasan dapat merasa dingin dengan adanya kipas angin. Lalu, energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia yang tersimpan dalam aki yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan mesin kendaraan. Lalu, energi kimia yang tersimpan dalam baterai yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan telepon genggam atau HP. Lalu, energi listrik menjadi energi panas. Pada setrika, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk melicinkan pakaian. Lalu, pada kompor listrik, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak. Lalu, pada penanak nasi, panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasak nasi. Lalu, yang terakhir, pada microwave, panas yang dihasilkan dapat memanaskan makanan. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi bunyi. Pada radio, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Lalu pada televisi, selain menghasilkan energi cahaya, juga menghasilkan energi bunyi untuk dijadikan hiburan. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Coba anak-anak mengamati gambar berikut yang Mister tayangkan ini. Ingat, listrik plus air sama dengan berbahaya. Ingat ya, berbahaya. Tahukah kalian bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kalian bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Karena benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Nah, suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Dan jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun, penggunaan yang tidak berhati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Nah, anak-anak, perhatikan hal-hal penting di bawah ini dalam penggunaan listrik yang benar di rumah.
Yang pertama, ikuti buku petunjuk pengguna, lalu perhatikan daya listrik, berikan sedikit ruang di sekitar peloton listrik, lalu jangan menumpuk satu stop kontak karena dapat menyebabkan stok kontak menjadi panas. Janganlah menyentuh perlengkapan listrik bila tangan basah. Janganlah meletakkan perlengkapan listrik di dekat bahan kimia. Matikan perlengkapan listrik bila tengah mati lampu. Yang terakhir, jangan bermain di dekat gardu listrik yang bertegangan listrik tinggi atau besar. Lalu kita lanjut, mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Lalu anak-anak, kita bisa membuat poster menghemat energi air. Poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Lalu, poster terdapat kata-kata atau slogan yang berisi himbauan atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan atau melarang sesuatu. Poster yang baik adalah poster yang begitu dilihat dapat mengingat pesan yang dimaksud. Lalu, langkah-langkah apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat poster? Yang pertama, menentukan tujuan atau tema, memilih kata-kata yang tepat dan unik untuk menyusun slogan yang terdapat di dalam poster. Ketiga, kata-kata yang dipilih harus menarik, unik, dan juga mudah diingat. Lalu, melengkapi kalimat dengan gambar-gambar yang menarik. Selanjutnya, pada poster, kamu dapat menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan suatu hal. Lalu, gambar poster harus mendukung isi poster. Dan tentu saja, poster yang disajikan dengan menarik dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, di sini Mister memiliki contoh poster. Amati poster hemat air di bawah ini ya, anak-anak. Lalu kita lanjut. Hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Perlu kalian tahu, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan energi. Misalnya, energi listrik dan energi bahan bakar. Selain berhak mendapatkan energi, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga energi supaya tidak habis. Salah satu caranya dengan menghemat penggunaan energi. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Menghemat penggunaan energi dapat dimulai dari diri sendiri. Lalu, cara menghemat energi. Yang pertama, naik sepeda ke sekolah atau berjalan kaki jika jarak rumah dengan sekolah dekat, atau naik kendaraan umum jika jarak sekolah cukup jauh. Kedua, selain itu, kita juga mempunyai kewajiban mengajak orang lain untuk menghemat energi. Ketiga, mengajak orang lain menghemat energi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain membuat poster, melakukan kampanye, atau melakukan penyeluruhan. Lalu yang keempat, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak saja jika kita tidak melakukan kewajiban. Hemat energi dapat menjadikan bumi kita ramah lingkungan dan membuat masa bumi atau umur bumi dapat menjadi lebih lama. Sekian penjelasan untuk pembelajaran 3 dan 4. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat belajar dan terima kasih.